Presiden Joko Widodo menugasi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk menangani kasus COVID-19 di 9 provinsi. Menurut Presiden, 9 provinsi itu menyumbang banyak kasus COVID-19 di tanah air. Lantas apa alasan Presiden menugasi Luhut Binsar Panjaitan? Hingga seperti apa penanganan kasus COVID-19 selama ini lantaran terus meningkat meski sebelumnya Presiden berulang kali memberikan target kepada jajarannya. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, tenaga ahli utama Kedeputian Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden, Doni Gahral Adian. Selamat sore, Mas Doni. Selamat sore, Mbak. Ya, Mas Doni, pertanyaan pertama yang juga jadi pertanyaan publik, mengapa Menko Kemaritiman dan Investasi yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ditugasi lagi untuk menangani virus corona di 9 provinsi? Ya, pertama itu hak prerogatif Presiden ya untuk menunjuk Pak Luhut ya untuk mengatasi COVID-19 di 9 provinsi begitu. Yang kedua, saya kira Pak Luhut memiliki kompetensi, memiliki resource, memiliki jaringan untuk kemudian mengeksekusi instruksi Presiden tersebut. Dan saya kira beliau selama ini mendapatkan kepercayaan karena memang eksekutor ya dalam memenuhi perintah Presiden begitu. Jadi ini saya kira tugas yang diemban beliau ya, yang saya kira akan dilaksanakan sebaik-baiknya untuk menurunkan terutama angka positif COVID-19 di 9 provinsi. Baik. Memiliki kompetensi dan jaringan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Jadi hanya Pak Luhut yang bisa begitu ya, Mas Doni? Sebenarnya tidak. Jadi semua punya kompetensi. Tapi saya kira Presiden memiliki preferensi, memiliki alasan karena tentu saja ada rekam jejak, ada tentu saja kepercayaan. Nah, saya kira ini sesuatu yang wajar ya ketika kepala negara kemudian memerintahkan Pak Luhut begitu. Oke, baik. Akan seperti apa nanti konkret pelaksanaan koordinasi antara Pak Luhut, Pak Doni dengan 9 kepala daerah? Akankah kepala daerah ini masih memiliki kebebasan untuk menentukan kegawat daruratan di daerah masing-masing, ataukah setiap kebijakan terkait COVID harus dikonsultasikan dulu kepada Pak Luhut? Ya, saya kira teknis ada di kepala daerah, tapi kemudian kebijakan terkait tadi yang disebutkan, ya penegakan hukum, kemudian manajemen perawatan, kemudian penanganan klaster-klaster di 9 provinsi secara spesifik, itu saya kira dalam komando dari Pak Luhut begitu, ya. Dan ini kemudian diterjemahkan secara teknis ya oleh masing-masing kepala daerah secara koordinatif juga, karena Pak Luhut juga sudah menggelar rapat ya secara online dengan kepala-kepala daerah dan kementerian terkait. Baik, saya ingin mengutip dari Twitter Pak Luhut Binsar Panjaitan, ada kalimat seperti ini: saya juga berencana akan mengunjungi beberapa titik pengawasan dan pengetatan yang tersebar di 8 provinsi tersebut. Untuk itu saya minta kepada masing-masing kepala daerah agar mengkaji peraturan pembatasan sosial secara ketat. Apakah ini maksudnya akan menganulir PSBB yang ada di Jakarta atau mencegah daerah-daerah lain untuk memberlakukan PSBB ketat seperti Jakarta, Mas Doni? Begini, jadi peraturan-peraturan yang dibuat itu harus dilihat apakah memang itu sepadan dengan penindakan hukum yang akan dilakukan. Artinya apakah kemudian itu bisa dikenakan sanksi pidana. Nah, jadi saya kira dievaluasi lagi justru untuk mengefektifkan ya penegakan hukum ya, pemberian sanksi begitu ya. Jadi peraturan dilihat lagi, bila mana kurang tajam dipertajam atau dirubah sehingga punya kekuatan untuk mempidanakan mereka yang memang melanggar protokol kesehatan. Karena kita ingin betul-betul kedisiplinan ini terwujud dan angka positif bisa segera ditekan. Baik, jadi penekanannya memang untuk lebih menegakkan penegakan hukum terhadap kedisiplinan protokol kesehatan di masyarakat. Seperti itu ya, Mas Doni? Betul. Baik, bagaimana mengukur kinerja Pak Luhut dan juga Pak Doni setelah 2 minggu? Kalau kita kemudian mengacu kepada apa yang diminta oleh Presiden adalah penurunan penambahan kasus, peningkatan angka kesembuhan, dan penurunan kasus kematian. Apakah kalau 3 ini kemudian turun, kemudian bisa dikatakan ini sudah berhasil begitu?
Ya, jadi indikatornya jelas saya kira karena sangat spesifik ya, penurunan angka positif ya, kemudian penurunan mortality rate dan peningkatan recovery rate kan begitu. Jadi saya kira itu indikator-indikator kuantitatif yang bisa diukur ya, selain juga apa namanya tingkat kedisiplinan ya yang meningkat gitu kan, apa namanya jumlah pelanggaran yang semakin menurun misalnya, nah itu juga bisa dijadikan ukuran-ukuran. Ya karena selama ini memang kita lihat ya masyarakat kita masih apa namanya belum terlalu ketat ya, masih banyak pelanggaran di sana sini. Jadi kalau sudah mulai ada kesadaran karena ada sanksi pidana, maka tentu saja ini menjadi ukuran keberhasilan. Oke, baik. Bagaimana kemudian jika setelah 2 minggu tidak ada perubahan atau justru angkanya lebih parah? Ya saya kira semua akan dievaluasi begitu kan, biasa ketika ya seorang ditugaskan pasti akan ada indikator keberhasilan dan ketika itu tidak dicapai maka akan dievaluasi di mana letak apa namanya kekeliruannya dan apabila ada yang bisa diperbaiki. Nah itu saya kira evaluasi akan kita lakukan terus menerus. Baik, baik, terima kasih Mas Doni untuk waktunya bersama kami. Terima kasih Mbak. Baik, pemirsa, itu tadi Doni Gahral Adian, tenaga ahli utama Kedeputian Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden.